Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB yang merupakan kegiatan Departemen Pelkes GPIB. Saya Pendeta Ridwan Hamonangan Purba yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Anugerah Pangkalan Berandan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami percaya berkat dan anugerah Tuhan yang boleh ada dan hadir bagi kami. Tuhan melandasi kegiatan atau program Morning Call saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang berkati kehidupan kami, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah kasih karunia Tuhan yang menuntun hidup kami, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dari surat 1 Korintus, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul, Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar, terlebih melakukan segala kehendak Allah di tengah dunia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika satu pertanyaan disematkan dalam kehidupan kita, pelayanan itu beban atau panggilan? Ketika kita menjawab bahwa pelayanan itu sebagai suatu beban, yang akan hadir dalam kehidupan kita adalah keterpaksaan, tidak dari hati, mungkin bersungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Tetapi kalau pelayanan itu merupakan sebuah panggilan, maka ketika sesuatu hal yang ada dan akan dilakukan, dan itu berkaitan dengan sebuah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka akan disambut dengan sukacita, tidak ada kata keterpaksaan, yang ada segala sesuatu boleh kita lakukan. Karena apa? Karena karunia yang sudah diberikan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini ingin mengingatkan kita kembali akan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sudah memberikan keselamatan dalam kehidupan manusia
dan membawa status manusia sebagai milik Allah yang telah dikuduskan. Yang kedua, kesadaran akan status sebagai milik Allah harus senantiasa membuat orang percaya bersyukur dan juga selalu berjuang untuk hidup dengan kehendak Allah sebagai saksi Yesus Kristus. Yang ketiga, kasih karunia Allah melalui karya keselamatan Yesus Kristus telah menganugerahkan berbagai kekayaan karunia bagi semua orang percaya. Dan kekayaan karunia yang dianugerahkan Allah dalam hidup orang percaya mengandung sebuah pemberian tugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi semua manusia lewat setiap karunia yang dimiliki. Dan yang terakhir, menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus tekun dijalankan di sepanjang kehidupan orang percaya sampai dengan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari keempat hal yang di atas tadi sudah saya uraikan, kita kembali dalam pertanyaan di awal, apakah sebuah pelayanan itu merupakan beban atau panggilan? Kita dapat merenungkan bahwa sebuah pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah dunia adalah sebuah panggilan. Karena apa? Karena keselamatan Allah yang sudah Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita adalah milik Allah. Dan dalam kesadaran kita sebagai milik Allah, membuat orang percaya, membuat kehidupan kita terus bersyukur dan berjuang untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia. Dan kita diberikan karunia oleh Allah untuk melakukan berbagai hal di tengah-tengah kehidupan kita, di lingkungan kita, di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingat perjalanan pelayanan ketika saya ditempatkan di wilayah Kabupaten Natuna. Berbagai hal yang boleh saya pikirkan. Ketika saya sampai di tengah-tengah pelayanan, saya baru tersadar, ternyata gereja Tuhan boleh ada di ujung utara Indonesia. Dengan berbagai kendala, dengan berbagai rintangan yang harus kami hadapi, yang harus kami lewati di tengah-tengah pelayanan. Kalau pelayanan itu hanya saya lihat sebagai beban, mungkin sudah saya tinggalkan. Tapi karena panggilan, pelayanan itu boleh terus nyata dan terus ada di sana. Nah, berbagai hal yang boleh dilakukan, saya percaya itu adalah kasih karunia Allah. Allah boleh memberikan segala sesuatu yang saya perlukan, bahkan jemaat perlukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh diingatkan hari ini, ingatlah selalu akan kebaikan Allah. Ingatlah selalu bahwa Dia terlebih dahulu melayani kita dengan anugerah karya keselamatan hidup melalui Yesus Kristus. Dan ingatlah selalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa sukacita atas anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus juga dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Hidup kita boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Melayani Tuhan itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya perenungan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih karunia dan juga kemurahannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang sudah melayani kami terlebih dahulu. Engkau juga sudah memberikan keselamatan hidup, bahkan anugerah-Mu dalam segala karunia untuk kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Bapa di sorga, biarlah kiranya kuat kuasa daripada Tuhan, hikmat dari Tuhan yang senantiasa ada bagi kami kehidupan orang percaya. Engkau yang memberkati kami senantiasa sepanjang waktu.
sehingga kami boleh terus melayani Tuhan dimanapun kami berada. Citra diri Tuhan Yesus Kristus boleh nampak dan berdampak lewat kehadiran kami. Tuhan Bapa di sorga, biarlah juga Engkau memberkati segala aktivitas kami, Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau yang mencurahkan berkat-berkat Tuhan sepanjang waktu bagi kehidupan kami. Tidak pernah sia-sia kami melayani Tuhan. Tidak pernah sia-sia kami boleh melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan dengan program Morning Call yang diinisiasi oleh Departemen Pelkes GPIB. Engkau memberkati, Engkau melakukan berbagai hal, Engkau mencukupkan kebutuhan, bahkan Tuhan, segala hal yang boleh dikerjakan Departemen Pelkes untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Itu juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan umat Tuhan, bahkan kehidupan sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami. Biarlah Allah yang memberkati kami sepanjang waktu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.